Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Khairunisa dengan NIM 112210712 dari kelas MA 22C2 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Video ini dibuat untuk salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Surya di SEMM. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah HAM. HAM secara formal lahir pada tanggal 10 Desember 1948 ketika PBB memproklamirkan Deklarasi Universal HAM yang di dalamnya memuat 30 pasal yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Secara eksplisit, HAM adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah: yang pertama, pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan, dan keadilan dunia. Kedua, mengabaikan dan memandang rendah hak asasi manusia akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia. Lalu ada hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum. Selanjutnya ada persahabatan antara negara-negara perlu dianjurkan. Lalu memberikan hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Lalu memberi penghargaan terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan asas umat manusia. Yang terakhir ada melaksanakan hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar. Baik, di slide selanjutnya ada pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, menurut H.R. Tilaar, hak asasi manusia ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia dan juga tanpa mempunyai hak-hak itu, maka pada tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini dapat sejak lahir ke dalam dunia. Yang kedua, menurut Profesor Kuncoro Purbopranoto, hak asasi manusia adalah suatu yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia disebut dengan berdasarkan kodratnya, yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan sehingga bersifat suci. Lalu ada hak asasi menurut John Locke. Hak asasi manusia ialah hak-hak yang secara langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia ialah sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada juga kekuatan pada dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak asasi manusia tersebut sifatnya fundamental atau juga bersifat mendasar bagi setiap kehidupan manusia dan juga pada hakikatnya yang sangat suci. Lalu ada menurut Mahfudz MD, hak asasi manusia ialah hak yang sudah ada dan melekat pada martabat tiap manusia, di mana hak ini sudah dibawa sejak lahir ke dalam dunia sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati. Baik, selanjutnya di sini ada landasan hukum HAM. Yang pertama yaitu Pancasila, yakni sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia 1945 pasal 27 sampai 34 bab 10A, pasal 28A sampai J, perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga ada TAP MPR RI nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN. Yang keempat, TAP MPR RI nomor 27 MPR 1998 tentang HAM. Lalu yang kelima ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
Lalu ada yang keenam, yaitu UU RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dan yang ketujuh ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kedelapan ada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM yang telah diperbaharui dengan Kepres RI nomor 61 tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional HAM. Yang kesembilan ada Kepres RI nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ke-10 ada Instruksi Presiden RI nomor 126 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan, perencanaan, program ataupun pelaksanaan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Yang terakhir ada Deklarasi Universal HAM tanggal 10 Desember 1945, Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993. Selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Baik, yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. Yang pertama itu berisi tentang hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Lalu hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Lalu hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Lalu hak untuk tidak dipaksa dan dipaksa, hak kebebasan dari rasa takut, hak untuk bebas dari situasi yang buruk, dan ada hak melakukan hal-hal yang diinginkan. Lalu yang terakhir ada hak untuk memiliki anak atau tidak memiliki anak. Selanjutnya ada hak asasi politik atau political right. Yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya. Yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang kelima, hak asasi hukum atau legal quality right. Yang keenam, hak mendapatkan pengakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ketujuh, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedelapan adalah hak mendapatkan layanan hukum dengan status yang sama. Selanjutnya ada hak asasi ekonomi atau property rights. Yang pertama ada hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Yang kedua, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang ketiga, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Yang keempat, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Yang kelima, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Lalu ada hak asasi peradilan atau procedural rights. Yang pertama, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Yang ketiga, ada hak asasi sosial budaya atau social culture right. Yang keempat, hak menentukan, memilih, dan mendapat pendidikan. Yang kelima, hak mendapatkan pengajaran. Keenam, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Di slide selanjutnya ada asas dasar hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama di sini dikatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pemberlakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Yang kedua ada setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Yang ketiga adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak dan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum,
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, serta hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Yang keempat, setiap orang diakui sebagai pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Kelima, setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dan pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Selanjutnya ada ciri khusus HAM. Yang pertama, hakiki, artinya ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, universal, artinya hak itu berlaku untuk semua orang. Yang ketiga, permanen dan tidak dapat dicabut. Keempat, tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Lalu ada unsur-unsur hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya. Kedua, hak asasi manusia melekat pada setiap diri manusia. Ketiga, hak asasi manusia merupakan persembahan Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, hak asasi manusia harus dipertahankan. Dan yang terakhir adalah hak asasi manusia bersifat suci dan luhur. Baik, di sini ada contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Yang kedua, ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidang kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Lalu yang terakhir adalah pelanggaran HAM yang termasuk cukup berat, yaitu penculikan aktivis pada tahun 1997 atau 1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang, dengan rincian 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Di sini ada faktor internal penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama adalah rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya menjaga hak asasi manusia. Yang kedua, sikap egoisme. Faktor internal ini menandakan seseorang memiliki sikap mementingkan dirinya sendiri. Dengan sikap ini, seseorang pelaku akan merasa sah untuk melakukan tindakan pelanggaran HAM yang bahwa bisa menghilangkan nyawa orang lain. Yang ketiga adalah kondisi psikologis secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi psikologi ini bisa menyebabkan seseorang bertindak merugikan atau melanggar hak asasi manusia orang lain. Yang terakhir adalah minim rasa empati atau rendahnya nilai kemanusiaan. Faktor eksternal pelanggaran hak asasi manusia adalah yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, sistem hukum tidak berjalan. Ketiga, kesenjangan politik dan sosial. Keempat, kurangnya sosialisasi mengenai HAM. Dan yang kelima adalah penyalahgunaan teknologi. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Apa sih yang harus kita lakukan untuk melakukan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia ini? Yang pertama, kita bisa meningkatkan kerjasama antar golongan atau kelompok. Kedua, memberikan jaminan hak asasi manusia melalui peraturan dan perundang-undangan. Ketiga, meningkatkan profesionalisme pertahanan negara dan aparat keamanan. Keempat, ada penegakan supremasi hukum yang harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, lalu meningkatkan pemahaman mengenai prinsip hak asasi manusia pada masyarakat, lalu mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pemerintah seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan KPK, lalu meningkatkan pengawasan dan lembaga politik di masyarakat, lalu menegakkan hak asasi manusia dengan berbuat baik seperti bertoleransi antar sesama dan memupuk sikap tenggang rasa. Yang terakhir ada meningkatkan persatuan dan kesatuan
sehingga setiap orang memiliki rasa yang erat satu sama lainnya. Saya pikir cukup dari video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.